Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilm Al-Kindi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 0203172025. Adapun jenis KKN yang saya ambil adalah KKN daerah ataupun KKN dari rumah. Dosen pembimbing lapangan saya adalah Bapak Dr. Marasani Lubis, SHG, MPD. Adapun video kali ini akan membahas mengenai menghadapi wabah dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu virus corona. Virus corona adalah virus baru yang menimbulkan penyakit yang bernama COVID-19, dan virus ini bisa menyerang ataupun menular ke manusia seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Baiklah, untuk menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah yang penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 60. Yang kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping perlindungan kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang disayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ija sami'tum bihi bil ardi fala taqaddamu alaihi, fa iza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang artinya, apabila kalian mendengar tantangannya ataupun wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Ar-Rawi Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kepadanya, karena itu dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, "Qul in sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am ayat 192. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menyakitinya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati kalau memang ajalnya telah tiba. Dan yang keempat adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila di antara kita ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah Allah adalah sebaik-baiknya karena Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang membunuh kecuali ada obat yang diberikan bersama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla haisu khalaqat dawa'a fatadawa." Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis sekian